سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sore itu jamaah salat subuh Masjid Muhajirin dikaitkan sahur muliakan bisa dalam kami menggunakan kepada Allah syukur dan Allah hadirkan berkatnya Allah dikaitkan sahur limpah curahan kehormatan kami dan alhamdulillah kami ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan sami sampai akan sarana melakukan pada masjid punika akan dilakukan ibadah sholat subuh. Salawat dan salam ketemu dalam puspahala dan panjenengan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah pada sedaya karo putra sahabat kalian ini pun atas suki di karakter panjenengan sami sadar atas menjadi pun dengan sadar melaksanakan sunnah sehingga mengucapkan saking panjenengan dengan sanes yang mencari sakit makanya bisa makanya atau tidak tidak pada ini berkata yang bisa memuliakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila ala mislihi fa amana wa wastakbartum innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Qul ara'aytum, katakanlah wahai Muhammad, bagaimanakah pendapat kalian? In kana min 'indillahi, seandainya Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kafartum bihi wa syahida shahidun min bani Israila, sedangkan kalian tinggal kepada Al-Quran padahal ada saksi yang menjadi saksi bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala min bani Israila, dari golongan Bani Israil. Mana mislihi, persis seperti apa yang tercantum di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka dia beriman kepada Al-Quran, wastakbartum, sedangkan kalian semua ingat terhadap Al-Quran. Innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim.
Bani Israil ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam misalkan ada salah satu rabi kalau rabi itu rabi itu pendeta orang-orang Yahudi di antara Bani Israel. Nama beliau adalah Husain bin Salam sebelum masuk agama Islam. Namanya Husain bin Salam. Ketika dia masuk menemukan ajaran agama Islam, ajaran yang benar, kemudian dirubah namanya oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah bin Salam. Karena ini kita pernah mendengar namanya Abdullah bin Salam. Dulunya dia mengikut, dia paham betul apa isi dari kitab Taurat. Biasanya kalau orang-orang Yahudi atau Nasrani yang berhak untuk meneliti, untuk membaca, memahami kitab Taurat atau kitab Injil adalah para rabinya, para pendetanya. Sedangkan orang-orang awam tidak boleh untuk menyentuh bahkan memahami kitab Taurat atau Injil. Beliau yang merasakan Rasulullah SAW yang pun sebelum masuk Islam mempelajari kitab-kitab agama terdahulu, kitab Taurat dan kitab Injil. Dihafalkan oleh beliau betul-betul bahwa nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang nabi terakhir yang nanti akan menjadi penyempurna agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tunggu-tunggu kehadiran nabi yang terakhir. Orang itu tidak bisa memulai dari Allah. Tiap hari pun setunggal modal. Satu hari, menemukan Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah, sedang menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Dia lihat betul bahwa orang yang menyampaikan nasihat itu bukan seorang pembohong. Seorang pembohong atau orang yang jujur itu biasanya kelihatan dari wajahnya, bisa dilihat dari sekilas gerak-geriknya. Dia lihat betul, diamati betul orang yang berbicara itu pembohong atau pendusta kira-kira. Beliau amati betul Rasulullah SAW. Ternyata dari pengamatan wajahnya sekilas, dia mengetahui bahwa orang yang berbicara itu adalah seorang yang jujur, bukan seorang pendusta. Beliau lihat ketika pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan pesan kedamaian. Ya ayyuhan nas afsus salam. Hai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian. Wa at'imut ta'ama, berikanlah sedekah, berikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, tegakkanlah, dirikanlah sholat malam ketika manusia banyak yang niyam, banyak manusia yang tidur. Tadkhulul jannata bis-salam, niscaya kalian akan
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salam, dengan kedamaian. Itu beliau yang punya ikat betul, dia pahami betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 hal. Yang pertama, susah perbankan lisan, baik kepada orang yang diketahui ataupun tidak. Saat ini ucapan salam kepada sudah populer dengan kita berdoa misalnya afsus salam, menebarkan salam, salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi ucapan kita ketika kita bertemu dengan saudara kita sama sebetulnya juga itu bisa kita ucapkan kepada yang lain. Yang kedua, waktu berikanlah makan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang membutuhkan, berikanlah sedekah, berikanlah infak, zakat dan seterusnya. Berikanlah makan kepada mereka yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Kalau dia terputus tali silaturahmi, silaturahim sambunglah. Biasanya ada yang disambung itu ada sesuatu yang putus. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan dirikanlah sholat malam ketika manusia banyak yang terlena, ketika manusia banyak yang tidur, bangunlah ketika malam. Ketika kalian melakukan yang demikian itu 4 hal, pastilah tadkhulul jannah, bisa pastilah kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salam, dengan kedamaian. Wahyu para kalian bersama melihat itulah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat sahabat yang memberikan kepada kita Ustaz Fatur nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Abdullah bin Salam. Nama sebetulnya itu Abdullah bin Salam. Ketika diurut silsilah sejarahnya, beliau masih keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam bin Yakub. Ternyata itu dari Bani Israel. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qul, itu bagaimana pendapat kalian? Ingkana min indillah, ketika Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kafartum bihi, dan kalian ingkar. Bani Israel. Wasalihah, dan ada saksi yang menyaksikan kebenaran Al-Quran, yaitu Abdullah bin Salam, di antara orang-orang Bani Israel. Abdullah bin Salam mempelajari kitab Taurat, mempelajari kitab Injil, dan dia cocokkan dengan kitab Al-Quran. Ternyata itu benar, dan dia menjadi saksi terhadap kebenaran Al-Quran. Paham? Itu berarti kalian mengingkari kitab Al-Quran. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Itu orang-orang yang masalah sesungguhnya yang bisa kemuliaan Allah. Ada yang apa? Untuk yang tidak menikah, mudah-mudahan sangat dadas itu sangat dadas pelajaran yang berkurang. Itu merupakan ini pinarian kita Al-Quran itu adalah kesan Al-Quran ini.
pertemuan itu yang sempurna yang paripurna tinggal kita mendekati, tinggal kita membacanya, memahami. Baik apa yang ada saya muliakan Allah akan dibawa kurang disebut kemudian ada kurang dalam dunia mengambil makan ini dengan peraturan majelis jika harus ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP loh Pak. Gimana? Tapi desain Sudah. Oh iya. bahasa Jawa. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح